Halo anak-anakku, apa kabar? Kita berjumpa kembali ya di pembelajaran kita hari ini. Tema pembelajaran kita hari ini adalah iman. Nah, tapi sebelum mulai pembelajaran kita tentang iman, kita ingatkan supaya kita tetap menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa juga kalau berkenan memakai masker, membawa hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak. Terus satu lagi, kita harus juga berolahraga ya supaya badan kita tetap bugar, tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kita menjadi orang yang kuat ya, tidak mudah terserang penyakit. Oke anak-anakku, yang belum menekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe dulu supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Ya, kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Kita akan berdoa doa aku percaya atau syahadat para rasul. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pertemuan kita atau pembelajaran kita dan berdoa dengan berdoa aku percaya. Nah, kita belajar mengenai iman. Ya, sebetulnya iman itu apa sih? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iman itu apa sih? Nah, jadi iman itu berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, baik suka maupun duka. Itulah iman. Nanti kita akan lihat ya bagaimana itu akan kita pahami. Nah anak-anakku, sekarang saya bertanya lagi nih, Tuhan yang seperti apa sih yang kita imani? Nah, tadi kan iman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup langkah kita, ya baik suka maupun duka. Nah, Tuhan yang seperti apa sih yang kita imani? Nah, dalam doa aku percaya yang tadi sudah kita bacakan, yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita doakan tadi di awal pembelajaran kita, terungkap siapa Tuhan yang kita imani itu. Ya, maka doa tadi disebut sebagai doa kredo atau syahadat atau rumusan iman kita. Nah, anak-anakku, kita sebagai orang Kristiani ya, hidup kekristenan kita itu selalu atas dasar hidup ya untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku, dalam kehidupan Kristiani itu ada 3 keutamaan hidup Kristiani, yaitu ada iman, ada harapan, dan kasih. Ya, seperti disampaikan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 13 ya, di situ dikatakan, demikianlah tinggal 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Itu juga ditegaskan oleh Rasul Paulus, anak-anakku ya. Nah, dalam peran Ekaristi kita setiap kali mengucapkan syahadat, tentunya ya, doa aku percaya yang tadi kita juga bacakan di awal pembelajaran kita yang disebut doa aku percaya. Ya, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ya, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, pengenalan doa ini mengungkapkan kepercayaan kita terhadap Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Percaya bahwa Yesus adalah putra Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat, bangkit dari antara orang mati. Untuk itu, dalam setiap langkah hidup kita harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Maka iman berarti bukan hanya sekedar percaya, tetapi mengandalkan Tuhan dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya di dalam setiap langkah hidup kita, baik suka maupun dalam duka. Nah, anak-anakku, kita akan belajar dari perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang diceritakan dalam Injil Lukas. Saya bacakan ceritanya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa.
Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berlutut dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang yang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan separuh dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani untuk menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, anak-anakku, perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai, ya, Yesus ingin menceritakan bahwa memang ada 2 cara bagaimana orang berdoa itu. Ya, yang satu memberitahukan kepada Tuhan hal-hal yang telah ia lakukan, seperti tidak merampok, bukan penjahat, tidak seperti pemungut cukai dan sebagainya. Sementara orang yang lain menyadari bahwa dirinya telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Dia hanya berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, anak-anakku, kata Yesus, orang yang meminta pertolongan Tuhan itulah yang telah memperbaiki hubungan dengan Tuhan ketika ia pulang ke rumah Tuhan. Maka anak-anakku, menurut Yesus, doa siapa yang didengarkan Tuhan? Orang yang merasa dirinya hebat atau orang yang merasa dirinya berdosa? Tentu ya, orang yang merasa dirinya berdosa yang didengarkan. Kenapa? Karena doa itu diungkapkan dengan penuh kepercayaan dan kebaikan Allah menolongnya. Allah yang mau mengampuni orang berdosa. Nah, anak-anakku, sementara orang yang merasa dirinya hebat, tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, orang itu merasa dirinya sudah baik. Termasuk, manakah diri kita? Orang yang merasa diri hebat atau orang yang merasa berdosa di hadapan Tuhan? Mari kita lihat diri kita masing-masing. Siapakah kita? Nah, anak-anakku, inti sari dari pembelajaran kita adalah yang pertama, dalam Injil Lukas tadi dikatakan Yesus menceritakan ada 2 orang ya pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu memberitahukan kepada Tuhan hal-hal yang hebat yang telah ia lakukan. Yang lain menyadari bahwa dirinya telah gagal untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Nah, 2 orang yang merasa dirinya berdosa, doa orang yang merasa dirinya berdosa ini ya didengarkan. Karena doa itu diungkapkan dengan penuh kepercayaan akan kebaikan Allah yang menolongnya. Ya, iman itu berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup, ya, baik dalam suka maupun dalam duka. Kita jangan melupakan Tuhan dan mengandalkan kemampuan sendiri. Jadi kalau kita mengandalkan kemampuan sendiri, kita menjadi orang yang sombong, seolah-olah kita tidak membutuhkan Tuhan. Kita harus menyadari pertolongan Tuhan sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Membutuhkan pertolongan berarti mengandalkan, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Nah, anak-anakku, kita sudah berada di akhir pembelajaran kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Kita berdoa ya. Kalau tadi sudah kita awali dengan doa aku percaya, sekarang kita akhiri dengan doa ya. Siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah 3 diri, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di salib. Bahwa Engkau membalas yang baik, menghukum yang jahat. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kau ajarkan dengan perantaraan Gereja Kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu, sebab yang dinyatakan, yang mengatakannya Engkaulah, yang mengetahui dan maha besar. Tuhan, tambahlah imanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke anak-anakku, kita sudah mengakhiri pertemuan kita dengan berdoa. Terima kasih sekali sudah mengikuti pembelajaran kita sampai akhir. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada harus yang kalian kerjakan. Ya, ada beberapa pertanyaan. Ya, sangat mudah sekali. Yang pertama, apa arti iman? Nah, apa tadi ya? Sangat mudah sekali tentunya ya. Yang kedua, apa perbedaan doa orang Farisi dan pemungut cukai ya dari perumpamaan tadi? Terus yang ketiga, apa ya? Bagaimana sikap dari orang Farisi? Bagaimana sikap dari orang Farisi dan pemungut cukai? Bagaimana sikapnya tadi? Ya. Kemudian yang nomor 4, sikap siapa yang dapat kita teladani? Mengapa? Oke. Kemudian yang terakhir, menurut Yesus doa siapa yang didengarkan oleh Tuhan? Oke, doa siapa? Oke, kalian pasti tahu jawabannya ya. Oke, silakan teman-teman kerjakan ini anak-anakku ya, selesaikan nanti dikumpulkan oleh Bapak Ibu guru ya. Oke, teman-teman anak-anakku yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe dulu ya, yang supaya tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya ya. Sampai ketemu di video pelajaran berikutnya. Bye bye, Tuhan memberkati. God bless you.